Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para habaib wal habaibah, para asatid wal asatidah, wabil khusus orang tua kita, Sahibul Zawiyah Syifa'ul Qulub, Abina Haji Muhammad Awan Ukaya beserta keluarga, seluruh karyawan-karyawannya, dan juga kita semua yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk melaksanakan rutinan istiqomah, istighosah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang ahli zikir, ahli ilmu, dan kita semua mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Malam pertama saya bisa kembali istighosah di Zawiyah setelah alhamdulillah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada saya dan juga mungkin musibah. Alhamdulillah berkat doa dari orang tua kita semua, Kang Haji dan seluruh jamaah, guru-guru saya di Zawiyah, alhamdulillah proses penyembuhannya alhamdulillah sudah lumayan. Sekarang sudah agak fit. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya di dunia dikumpulkan oleh Allah, tetapi nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif hadzal kitab Safinatun Najah. Salimin semuanya Allah. Wa ila Jadi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu anfa'u nabi al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis salatil maktubati, akan menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang maktubah, yang memang sudah ditentukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya untuk orang-orang yang beriman. Antara subuh, zuhur, maghrib, isya itu sudah ada batasan-batasan waktunya. Maka kita mengenal istilah awal waktu dan kita juga mengenal istilah tepat waktu. Jadi kalau kita sholat, sebetulnya kita sholat itu wajib tepat waktu atau wajib awal waktu? Hah? Wajib awal waktu atau wajib tepat waktu? Kalau awal waktu itu sunnah sebetulnya. Awal waktu itu hukumnya sunnah. Fi awali waktiha. Kalau memang kita sholat, fadilah yang paling besar, pahala ganjaran yang paling besar adalah sholat di waktu fadilah. Sholat itu mempunyai wujuban ausaan. Sholat 5 waktu itu, sholat yang wajib itu ausa. Luas sekali waktunya. Walaupun maghrib sampai isya hanya 1 jam, tapi itu luas. Bisa kita mempersiapkan diri terlebih dahulu
dengan gosok gigi terlebih dahulu, wudhu dulu, mandi dulu, makan dulu. Langsung kita mengerjakan sholat maghrib paling 5 menit lah ya. Waktunya sangat luas. Di antara waktu yang luas itu terbagi 6. Ada yang namanya waktu fadilah. Waktu yang paling utama. Yang paling banyak ganjarannya yaitu waktu fadilah, yaitu fi awali waktiha, pada awal waktu. Sunnah. Tetapi wajibnya sholat adalah tepat waktu, bukan awal waktu. Kalau kita bayar listrik, Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau bayarnya tanggal 3, itu termasuk akhir waktu atau awal waktu? Tepat waktu tidak? Tepat waktu. Tanggal 20 baru bayar listrik PLN. Itu akhir atau awal? Akhir. Itu tepat waktu atau tidak tepat waktu? Tepat waktu tetap. Walaupun bayarnya tanggal 2, kita sholat pun seperti itu. Kalau sholat duhur dikerjakan jam 4 sore, itu tidak tepat waktu. Didenda nanti. Harus dikodok dan juga dosa. Tapi kalau orang sholat duhur jam 2, itu tepat waktu atau tidak? Tepat waktu, tetapi tidak mendapatkan fadilah awal waktu. Jadi para ibu, bapak, ini mungkin hanya meluruskan. Sholat yang paling utama, fadilah, waktu fadilah adalah awal waktu. Tetapi kita harus mempunyai dua kepastian. Ketika mendengar azan, maka kita lihat diri kita, apakah kita sedang sibuk ataukah kita sedang santai. Kalau sedang santai, wajib langsung mempersiapkan sholat fi awali waktiha, karena pahalanya sangat besar. Kalau memang kita sedang santai, dengar azan langsung persiapan wudhu atau mandi atau bersih-bersih. Kalau lapar makan dulu, setelah itu berangkat ke masjid dan sholat berjamaah untuk laki-laki. Bagi ibu-ibu sama, mempersiapkan diri, waktunya setengah jam setelah adzan. Itu masih fi awali waktiha, masih waktu fadilah. Jadi kalau sholat duhur itu jam 12 lebih 5 menit, maka jam setengah 1 itu masih awal waktu, masih waktu fadilah. Tapi seumpama kita sedang di sawah, tinggal 1 kotak lagi, tanggung, dengar azan, maka kewajiban kita adalah janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Ya Allah, saya janji jam 1 selesai. Saya akan sholat nanti jam 1 ya Allah. Itu kewajiban kita yang kedua. Ketika memang sedang dalam keadaan yang uzur. Ya, uzur syar'i. Seumpama kita sedang sibuk-sibuknya. Tidak apa-apa. Kita sholatnya nanti jam 1. Jam 1 sudah masuk waktu ikhtiar. Waktu kita memilih. Karena tadi di awal waktu kita tidak sempat, maka masuk waktu ikhtiar, waktu yang kedua. Waktu kita bisa memilih. Di situ apakah kita termasuk orang yang sholat tepat waktu? Ya tepat waktu, karena masih waktu zuhur dan dapat pahala ikhtiar. Pahala yang mungkin di bawah waktu fadilah. Tapi itu masih sholat dan itu awal waktu dan itu masih tepat waktu. Nah, ketika jam 1 setelah beres dari sawah, bersih-bersih, kita sholat. Selesai sholat setengah 2 seumpama. Setengah 2 sudah masuk ke waktu zawaj. Zawaj bila karohah. Zawaj bila karohah ini adalah wenang. Boleh tanpa makruh. Jadi setengah 2 kan masih luas waktunya. Walaupun memang keadaannya sudah hampir habis waktunya ya. 1 jam lagi lah, 1 jam setengah lagi.
tetapi itu masih luas kita waktunya. Ada lagi jawaz bikarohah, boleh tetapi makruh. Itu seperti kita sholat itu jam 2 lebih. Ada lagi waktu yang diharamkan, sudah hampir mepet 2:30. Nah, 2:30 baru sholat, dan memang kita tidak ada tidak ada kesibukan. Nantilah masih nonton TV, nantilah masih masak, nantilah masih apa. Nah, itu sudah waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Maksud diharamkan di sini kita sudah haram melakukan aktivitas apapun, tetapi kita wajib melakukan sholat karena takutnya waktunya mau habis. Seumpama dapat 1 rakaat, ya ini walaupun ikhtilaf, itu sudah adaan. Kalau masih 1 rakaat, tapi kalau masih Allahu Akbar, belum ruku, belum 1 rakaat, belum sujud, belum rakaat kedua, keburu adzan. Nah, itu sudah tidak boleh adaan, itu harus kodoan. Maka oleh seperti itu namanya waktu yang haram. Ada juga waktu yang darurah. Waktu darurah yang kelima ini sholat di mana seumpama wanita, perempuan yang sedang haid. Jam 1 belum beres, jam 2 belum beres, 2:30 baru beres, bersih kayaknya nih. Biasanya seperti itu mungkin ya, kerasa lah. Kalau kita kan nggak kerasa ya, cuma tahu saja. Kerasa nih, 2:30 beres, berarti wajib sholat duhur, tetapi waktunya darurat sekali ini. Maka wajib bagi perempuan manapun untuk bebersih, mandi besar, dan melakukan sholat duhur. Begitupun yang terakhir, yang keenam adalah waktu, yaitu waktu yang uzur secara syariat. Seumpama kita sedang dalam perjalanan, kita sedang dalam keadaan sakit, kita sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita sholat duhur, maka kita janji kepada Allah, ya Allah, saya janji nanti saya sampai di Bandung, saya sampai di Cilacap, saya sampai di Jakarta, kemungkinan jam 4 sore. Dan saya niat, ya Allah, untuk menghormati waktu, yaitu dengan niat sholat duhur akan dijama takhir di waktu asar. Maka disitulah ada jama takdim, ada jama takhir, ada qosor. Namanya sholat uzur. Ya, itu sholat uzur. Bagi yang memang bepergian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan perjalanan, sibuk dan lain-lain. Allah meringankan. Luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sangat luar biasa. Agama Islam ini rahmatan lil alamin, tidak memberatkan bagi siapapun. Maka para ikhwan, para muhibbin, jamaah istighosah, kita akan lanjutkan bahwa waktu tadi sudah terbagi 6. Kita sudah pastikan bahwa sholat ini harus tepat waktu. Kalau memang sedang dalam kondisi kita bebas, kita ada waktu yang santai, maka wajib mencari waktu yang fadilah. Minimal fadilah, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga adalah jawaz bila karohah. Yang 3 ini, waktu yang banyak pahalanya. Tapi seumpama kita sedang dalam kondisi sibuk, maka kita wajib berjanji. Ya Allah, saya janji beres dari kebon, insya Allah 1:30 lah. 1:30, saya sholat 1:30. Maka kita tidak aneh kalau daerah Majenang ke arah Jawa, adannya pun kan 1:30, adan jam 1. Kalau di Jawa Barat, daerah Dayuluhur ke sana, jarang ada orang adan jam 1, kayaknya diteriakin sekampung. Di sini adan asar 4:30, kadang-kadang masih ada. Daerah Sidarja malah jam 5, Masya Allah kata anak. Ya kan? Di Dayuluhur ada adan asar jam 5, wah, kayaknya di demo masyarakat. Memang perbedaan kebiasaan. Tetapi itu tidak apa-apa, masih tepat waktu. Karena janji kepada Allah, nanti ya Allah pulang dari sawah jam 4:30, saya sholat asar. Tidak apa-apa,
berjamaah. Luar biasa, berjamaah itu pun fadilahnya sangat besar. Daripada ada orang sholat ingin awal waktu yang sunat, ya, tapi dia malah sholat sendirian. Ada seperti itu. Kadang-kadang ada itu. Wah, pokoknya saya sholat sendirian. Ini awal waktu, ini awal waktu. Atau seumpama bapak yang jadi dokter. Bapak jadi dokter, kebetulan jadi dokter spesialis apa itu kandungan. Ada yang mau orokan, babaran, apa tuh? Melahirkan, ya. Harus di apa tuh? Harus di sesar. Baru 2 kali gunting, kerek, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini perintah Allah ini. Nggak boleh saya nggak melaksanakan sholat. Nanti dulu ya, nanti disambung. Kira-kira itu meninggal kira-kira ya. Sama ibu-ibunya itu, naudzubillah. Kan tidak seperti itu, agama tidak seperti itu. Tinggal dokternya nih janji kepada Allah, ya Allah, saya lagi ngoperasi nih pasien. Ya, ini sedang sangat membutuhkan bantuan saya. Nanti saya sholat 1:30 lah. Nanti saya sholat jam 1 lah. Nggak apa-apa. Ya. Atau kita lagi nyetir mobil, jalan tol. Jalan tol kan kecepatan 60 km per jam, umpama. Dengar adzan di HP, Allahu Akbar, Akbar, berhenti. Bahaya itu. Tubruk bisa, tabrakan. Tidak seperti itu juga. Jadi paling tidak kita janji kepada Allah, ya Allah, keluar pintu tol kemungkinan 1 jam lagi. Setelah 1 jam saya akan sholat. Seperti itu. Di sini dijelaskan auqatus shalah khamsun, ada 5 waktunya sholat, ya. Awalun yang pertama waktu zuhri, waktunya zuhur itu zawalus syamsi. Waktu zuhur, Pak, itu dimulainya dari zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincir dikoleset. Matahari itu yang harusnya pas tengah-tengah ubun kita itu sudah bergeser sedikit ke arah barat dan bayangannya ke arah timur. Itu sudah masuk waktu zuhur. Kenapa waktu zuhur dulu yang dibahas? Karena ketika Rasulullah SAW Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasul itu sholat zuhur. Kan datangnya subuh ya Pak? Pada subuh ya. Datangnya Rasulullah kan pada subuh. Sudah sholat subuh tuh Rasulullah. Pertama kali sholat duhur di dunia, ketika selesai Isra Mi'raj, itu diimami langsung malaikat Jibril. Jadi gerakan sholat kita itu sebetulnya gurunya itu malaikat Jibril. Karena diimami loh, bayangkan. Diimami dulu oleh malaikat Jibril. Duhur, asar, ketika bayangan sudah, ini nih, masih rudila syai'i misluhu wairadil istiwa. Setelah jadi bayangannya itu masih rudila syai', sudah hampir mislahu seperti bayangannya, ukurannya sudah sama, itu sudah masuk waktu asar. Jadi kalau ketika pulpen seumpama kita berdirikan, terus diukur bayangannya, ketika pulpennya ditidurkan, itu pas persis itu sudah masuk waktu asar. Berarti waktu duhurnya habis. Tapi zaman sekarang jarang yang pakai ukuran seperti itu ya Pak. Sekarang mah sudah ada waktu sholat seumur hidup. Ada nggak tuh? Ada ya. Yang dari NU aja itu biasanya di tiap masjid-masjid NU sudah ada waktu sholat seumur hidup. Kita tinggal lihat aja waktunya seperti ini. Memang ada ilmunya khusus, ilmu falakiyah yang membahas tentang waktu-waktu sholat ini, dan memang setiap tahunnya tepat itu ya, selalu tepat ya. Alhamdulillah, kita tinggal lihat aja waktu sholat. Oh, ini udah masuk nih, ini udah habis nih. Nah, kita lihat tinggal waktu sholat sudah lebih mudah. Maka oleh karena itu para bapak, para ibu semuanya, kita semua tidak ada kata tidak melaksanakan sholat. Allah sudah sangat baik sekali kepada kita, mewajibkan sholat, tetapi dengan berbagai banyak keringanan-keringanan sebetulnya. Mau jam berapapun kita melaksanakan, kalau memang masih dalam waktunya, itu termasuk kita melaksanakan sholat tepat waktu. Tepat waktu.
walaupun tidak mendapatkan fadilah awal waktu. Orang yang melakukan sholat awal waktu sudah pasti tepat waktu. Sudah pasti. Tetapi orang yang melaksanakan tepat waktu belum tentu awal waktu. Seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, kelancaran, keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.